Silakan Astrid. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa untuk pelayanan malam ini. Mari kita siapkan hati kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih Engkau sendiri yang mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk kami boleh menyatukan hati kami kembali, memuji dan menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang penuh dengan kasih. Kami mau satukan hati kami Tuhan, untuk kami benar-benar masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh mengalami Engkau sendiri, mengalami kuasa-Mu yang memulihkan setiap hati kami. Untuk sungguh-sungguh Engkau pakai menjadi alat kasih-Mu di dalam melayani. Biarlah Roh-Mu bekerja dari awal sampai akhir acara ini. Engkau sendiri yang bekerja, mengubah setiap hati, menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mau nyatakan, kita mau bersyukur kepada Bapa untuk kasih-Nya yang tanpa pamrih. Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Kita nyatakan kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Benar Bapa, kasih-Mu lebih dari mentari. Engkau selalu memancarkan kasih-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Walaupun kami sedang tidak layak, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu juga untuk mengasihi-Mu, seperti Engkau mengasihi kami. Kasih yang tak terbatas itu. Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah-Mu. Karena itulah yang berkenan kepadamu. Tidak ada yang lebih indah daripada pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh berasal dari hati kami untuk membalas cinta-Mu saat ini. Mari kita mau katakan sekali lagi, kasih-Mu lebih dari mentari. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu.
lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu yang teramat indah bagi kami. Kami tidak mampu membalas-Mu Bapa, tetapi Engkau, Bapa, yang memberikan kesempatan untuk kami membalas kasih-Mu dengan melayani-Mu lewat sesama kami. Firman Tuhan Lukas 10 ayat 27 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Engkau Bapa yang memberikan kami kesempatan membalas kasih-Mu lewat mengasihi sesama kami dengan waktu yang singkat ini. Hidup-Mu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus. Hidup-Mu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Betapa waktu ini hanya sebentar saja. Mari kita menyatakan hidup ini adalah kesempatan untuk kita membalas kebaikannya, untuk kita melayaninya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Itulah kerinduan kami Tuhan,
Malam ini kami datang kepadamu. Pakailah hidup kami selagi kami masih diberi kesempatan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau minta hati seperti hatinya. Kita semua dipanggil untuk melayaninya, untuk menjadi saksi kasihnya di tengah keluarga kita, menjadi saudara yang penuh dengan belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang Dia percayakan, menjadi terang di tengah kegelapan. Dia sudah lahir ke dunia ini untuk memberi teladan kasih, kasih yang memberikan dirinya secara total di kayu salib, kasih yang membutuhkan harga yang begitu mahal, kasih yang membutuhkan pengorbanan. Hatinya yang penuh dengan belas kasihan, itulah hati Bapa. Hanya dengan hatinya kita mampu melayani dengan kasih. Malam ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ada jiwa-jiwa yang Dia titipkan di hati kita. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Mari kita mohon hati seperti hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ini kami Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Betapa hati ini lemah dalam mengasihi. Betapa hati ini lemah di dalam melayani. Betapa hati ini penuh dengan ego. Kami tidak mampu tanpa hati-Mu Tuhan. Hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Malam ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami mohon hati-Mu ada di dalam hati ini. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu
tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. angkat tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku
Sikira bata sikira rabata ira mana ira bata ira bata ira bata ira mana ira bata ura bata ira bata sikira mana ira bata ira bata Rabata ira bata ira mana ira bata ira bata ira mana ira bata shira rabata ira mana ira bata ira mana ira bata ira bata ura bata ira mana ira bata ira bata bata ira mana ira bata ira bata ira mana ira bata ira bata ira mana ira bata bata ira mana ira bata bata yara bata sikira bata yara bata yara mana yara bata yara bata yara bata yara bata yara kira bata yara mana yara bata yara bata yara mana yara bata shara bata yara mana yara bata yara bata yara bata yara bata yara bata yara mana yara bata yara bata yara bata ura bata yara bata sikira bata yara mana yara bata yara mana yara bata yara bata yara mana yara bata yara bata yara bata yara mana yara bata Ora batahira batasikira rabatayra manayra batayra batayra manayra manayra batayra bata batayra batasikira batayra manayra batayra manayra batayra manayra batayra manayra batayra bata batayra manayra batayra batayra manayra batayra manayra batayra 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 bata Ora batayra batasikira rabatayra manayra batayra batayra manayra batayra manayra Ura batayra batasi batayra manayra batayra batayra manayra batayra batayra manayra batayra manayra batayra batayra Ura batayra manayra batayra batayra manayra batayra manayra batayra 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 Kira batayra manayra batayra yara manayra batayra bayara 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 manayra batayra 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 Ora masekia rabaya labaya rabashekia rabarata karaya labase. Ora masekia rabaya labaya rabaya rabaya rabashekia rata karaya laba. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang sungguh indah. Engkau turun menjamah setiap hati kami. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu ini Bapa. Urapi anak-Mu Paulus. Sucikan, kuduskan, tahirkan dia. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan hanya berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam ini adalah malam ke-5. Secara khusus kita mau berdoa buat para pelayan, buat pelayanan kita, buat para pelayan, entah pelayan dalam komunitas ini ataupun pelayan dimanapun juga. Saya percaya Bapak Ibu hampir kebanyakan semua terlibat dalam pelayanan. Ada satu pertanyaan yang sangat mendasar yang ingin saya tanyakan, yang Bapak Ibu bisa menjawab dalam hati yang terdalam adalah, apakah Bapak Ibu bahagia dengan pelayanan Anda saat ini? Minggu lalu ketika saya meeting dengan para pelayan cell leader yang melayani Komsel, pertanyaan saya cuma satu. Apakah Anda bahagia? Karena dimanapun kita melayani, poin pertama kita adalah kita harus bahagia. Bagaimana kita bisa bahagia? Kuncinya hanya satu kuncinya. Di tempat di mana Anda dan saya melayani, di situ iman Anda dan saya bertumbuh. Tolak ukurnya itu, tidak ada yang lain. Jadi ada banyak orang terlibat dalam pelayanan, lalu dia merasa tidak bahagia di situ. Dia menjumpai banyak gosip di situ. Dia menjumpai gesekan.
Lalu kita bertanya, apakah kamu bahagia? Jujur saya tidak bahagia. Cuman saya kasihan sama yang ada di situ. Saya kasihan sama Pak King, saya kasihan sama Bu Sance, karena kalau saya pergi mereka kasihan. Menurut saya itu butuh sebuah refleksi ulang. Kenapa? Di mana kita melayani, tolak ukurnya adalah apakah iman kita bertumbuh di sana. Malam ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah kisah yang sudah sangat-sangat populer, tapi saya akan saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Coba kita membuka dari 1 Samuel 1 Samuel bab 3. Kisah tentang panggilan Samuel. Bapak Ibu, ketika Anda dan saya masuk dalam pelayanan yang berbentuk komunitas seperti Anda di tempat ini, Anda akan menjumpai di dalam situ ada mentor, mungkin ada pembimbing, atau mungkin Anda sebut sebagai gembala dan sebagainya. Coba kita lihat 1 Samuel bab 3 ayat 1. Bapak Ibu sudah ketemu? 1 Samuel bab 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Siapa Eli? Imam. Dia adalah imam dan dia memiliki 2 anak yang adalah imam juga. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Apa artinya, Bapak Ibu? Pada masa itu firman Tuhan jarang, artinya Allah jarang berfirman. Penglihatan pun tidak sering. Artinya ada sebuah jarak di sini antara Eli yang merupakan imam Israel dengan Tuhan. Relasi antara Israel dengan Tuhan sedang tidak baik, yang ditandai dengan firman Tuhan jarang. Tuhan jarang berbicara. Penglihatan pun tidak sering. Ada relasi. Artinya saat itu Imam Eli sedang berada di dalam posisi yang tidak baik. Bangsa Israel juga sama, sedang berada di dalam masa kekelaman. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Kondisi Imam Eli ini menggambarkan Israel yang sedang berbaring di tempat tidurnya. Kondisinya tidak baik. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Tuhan memanggil, kita sama-sama sudah sangat tahu tentang kisah ini. Samuel menjawab kepada siapa? Eli, Imam Eli. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Ayat ke-6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, dan Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?"
Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab kali ini, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Bapak Ibu, kita sudah sangat tahu tentang kisah ini. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan di sini. Kenapa setiap kali Tuhan memanggil Samuel, Samuel pergi kepada Eli? Setiap kali Tuhan memanggil Samuel, 3 kali itu, Samuel selalu pergi kepada Eli. Apa artinya? Bapak Ibu, yang tadi saya katakan, ketika kita masuk ke dalam sebuah pelayanan, secara khusus dalam sebuah komunitas, seringkali Tuhan berbicara kepada kita lewat mentor Anda, lewat pembimbing Anda, lewat gembala Anda. Tuhan berbicara kepada Samuel dengan suara Eli. Tuhan memperdengarkan suaranya. Suara Tuhan tidak sama dengan suara Eli, Imam Eli. Tetapi dalam kasus Samuel, Tuhan memperdengarkan suaranya kepada Samuel yang tidak tahu apa-apa dengan suara Imam Eli. Disitulah Tuhan perlahan-lahan menuntun dan membimbing Samuel. Dia berbicara terlebih dahulu dengan suara yang familiar dengan Samuel. Kalau Tuhan langsung berbicara dengan suaranya sendiri, Samuel mungkin tidak akan pernah mengenal suara Tuhan. Tetapi inilah cara kerja Tuhan. Dia melatih Samuel dengan menggunakan suara yang sangat umum, yang sangat dia kenal, yaitu pembimbingnya, Imam Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Bapak Ibu, ketika kita masuk dalam sebuah pelayanan, Tuhan seringkali berbicara kepada Anda dan saya lewat pembimbing Anda, lewat yang di atas Anda, mentor Anda, gembala Anda, pastor Anda. Kenapa? Ketika awal-awal Anda belum seketika itu juga bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan melatih Anda, memperdengarkan suaranya kepada Anda lewat pembimbing-pembimbing di atas Anda. Seperti kasus Samuel. Ketika orang masuk ke dalam sebuah pelayanan, di dalam sebuah komunitas, dia mulai memberikan diri. Dia mulai memberikan diri untuk dibimbing, dituntun, dipimpin, diarahkan. Di situ, perlahan-lahan Tuhan akan berbicara kepada Anda lewat para pembimbing-pembimbing Anda. Sampai pada saatnya, Tuhan sendiri akan berbicara kepada Anda. Jadi, Tuhan berbicara kepada kita pertama-tama lewat pembimbing kita, sebelum dia berbicara langsung kepada kita. Sampai Anda dan saya mencapai satu titik kematangan, maka dia akan berbicara kepada Anda. Tapi kalau Anda tetap sekian tahun, tetap belum bisa menangkap suara Tuhan, tetap bergantung kepada pembimbing Anda,
maka ada sesuatu yang salah. Ketika Anda mengalami sebuah pertumbuhan iman dalam sebuah pelayanan, maka Anda mulai bertumbuh untuk menjadi pembimbing untuk melayani, membimbing orang lain. Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Anda masuk pertama, selalu Anda harus menjadi yang dibimbing. Tuhan berbicara lewat pembimbing Anda. Tetapi harus ada satu masa, ada satu waktu Anda yang harus membimbing orang. Kalau Anda bertahun-tahun sebagai orang yang mendapatkan bimbingan, maka di situ tidak ada pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman itu perlahan-lahan, kemudian Anda mulai menjadi fasilitator, Anda mulai menjadi pembimbing, Anda mulai menjadi leader, dan sebagainya. Itulah adalah cara kerja Tuhan. Dia merawat Anda dan saya ketika kita terluka, seperti orang yang jatuh ke tangan penyamun. Tetapi sesudah itu Anda harus merawat jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan. Sekali lagi, saya mengulangi yang tadi pertama saya sampaikan. Tolak ukur Anda berada di tempat yang tepat atau tidak saat ini adalah apakah ada pertumbuhan iman di tempat Anda yang Anda katakan sedang melayani. Saya melayani sebagai ini. Tapi tidak ada pertumbuhan iman. Tanda tidak ada pertumbuhan iman adalah Anda melakukannya sebagai sebuah rutinitas. Karena melakukannya sebagai sebuah rutinitas, karena sungkan, maka tidak ada pertumbuhan iman di situ. Dan Anda tidak pernah bahagia dengan pelayanan Anda. Saya sangat bahagia dengan pelayanan pewartaan firman. Kenapa? Di dalam pelayanan itu saya mendapatkan banyak sekali Tuhan membukakan. Orang bertanya, saya menjawab. Saya tidak bisa menjawab, saya mencari. Karena saya mencari, saya menemukan. Ketika kita masuk ke dalam salah satu bidang yang Tuhan tunjukkan kepada kita, lalu kita mulai menggelutinya, dan kemudian di situ ada sebuah pertumbuhan iman, dan kemudian di situ kita menemukan kebahagiaan. Bapak Ibu, kebahagiaan tidak sama dengan pergumulan dan tantangan. Tantangan, pergumulan selalu akan ada sampai hari kiamat. Tetapi kebahagiaan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dalam pelayanan kita tidak bisa dihentikan oleh hal-hal yang buruk itu, pergumulan, segala macam persoalan yang datang. Tidak bisa dihentikan oleh itu. Ketika Anda menemukan kebahagiaan di situ, Anda bahagia pada saat Anda membawakan pujian. Anda merasa bahagia. Kenapa? Karena Anda bisa membawa orang masuk dalam hadirat Tuhan. Anda bahagia ketika Anda membawakan renungan. Kenapa? Karena renungan Anda menjamah hati orang. Orang itu yang tadinya mau bunuh diri, mengurungkan niatnya. Anda menyelamatkan satu jiwa. Kita bisa melihat apakah kita bahagia saat ini. Kalau Bapak Ibu merasa tidak bahagia, Anda perlu merefleksikan kembali panggilan hidup kita, pelayanan kita.
tolak ukurnya selalu pertumbuhan iman. Contoh, karena tidak semua orang melayani di KPH ini. Mungkin Anda selama di KPH kurang lebih mungkin ada yang sudah 3 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun. Coba lihat, selama sekian tahun ini, apakah ada pertumbuhan iman saya? Apakah saya tetap naik? Saya terus naik, atau tidak? Atau sama sekali tidak ada pertumbuhan iman? Saya kasih contoh lain. Orang bisa membuat grup untuk membaca firman Tuhan. Misalnya, saya bisa membuat grup membaca firman Tuhan. Saya kasih nama ini itu. Kemudian saya mulai menggerakkan banyak orang karena saya punya karisma. Contoh, saya punya karisma. Saya bisa mengajak banyak orang untuk mulai mengikuti saya di grup A, B, C, D, E membaca firman Tuhan. Tapi kalau kita hanya bergerak mengajak orang membaca firman Tuhan tanpa orang tersebut, jiwa-jiwa itu tahu inti dari membaca firman Tuhan itu apa, kita melakukan sebuah pekerjaan yang tidak beda dengan pekerjaan sosial. Banyak sekali, misalnya orang membuat grup ini. Tetapi ujung-ujungnya adalah selalu sibuk dengan administrasi. Jiwa-jiwa yang masuk ke dalam itu tidak dipenuhi dengan intisari. Untuk apa dia membaca firman Tuhan? Bapak Ibu, malam ini mungkin akan merupakan refleksi bagi kita para pelayan. Di mana Anda melayani? Anda bahagia? Tolak ukurnya adalah, adakah pertumbuhan iman? Dan secara khusus, prinsip dasar pelayanan kita adalah sama seperti kisah orang Samaria yang murah hati. Bagaimana Tuhan merawat kita, begitulah kita merawat jiwa. Karena pelayanan kita di KPH ini adalah pelayanan merebut jiwa. Jiwa yang hampir seperti bulu yang terkulai, seperti sumbu yang mau padam. Itulah yang kita rebut, kita bawa kembali kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita masuk ke dalam pujian lagi. Kita mohon hati seperti hati Tuhan, sehingga kita mampu untuk melayaninya dengan lebih sungguh. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati. Berikan ku hati
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku Tuhan. Berikan ku hatimu. Yesus, Yesus. Yesus. Yesus, 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 Yesus. Saat ini, mari kita lihat hati kita masing-masing. Mengapa kita mau melayani?
Kenapa kita ada di dalam pelayanan? Apakah untuk diri kita sendiri? Apakah kita hanya untuk mencari nama? Apakah hanya untuk supaya kita dikenal? Apa yang kita cari di dalam pelayanan? Apakah sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh untuk membahagiakan hati Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau membalas kasih Tuhan yang sudah kita alami? Kita sudah dirawat dan disembuhkan. Kita ingin menjadi alatnya untuk merawat kembali jiwa-jiwa. Apakah motivasi itu yang sungguh ada di hati kita? Ketika kita ditolak, ketika ada gesekan, ketika ada kritikan, apakah kita masih tetap bahagia dalam pelayanan? Atau kita kecewa, kita terluka, kita mundur, karena apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan di dalam pelayanan? Apa yang kita cari? Mari kita tanya hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh melayani dengan hati Tuhan, dengan hatinya yang penuh dengan belas kasihan? Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Buluh yang terkulai, sumbu yang hampir padam, Dia jadikan indah supaya kita menjadi alatnya kembali, supaya kita menjadi alat kasih-Nya untuk menyembuhkan, untuk merawat, untuk membawa kembali banyak jiwa yang tersesat. Pelayanan bukan hanya berbicara tentang di gereja, di komunitas, tetapi juga jiwa-jiwa di sekitar kita, yang terdekat dengan hati kita, di dalam rumah kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan untuk melayani mereka, untuk mengasihi mereka, untuk mengampuni mereka, seperti hati Bapa yang sudah mengampuni kita. Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang terlebih dahulu untuk melayani kita dengan mengirim anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menyembuhkan kita, untuk merawat luka-luka kita supaya kita sembuh. Malam ini kita mau minta hati Bapa, karena tanpa hati Bapa, tanpa hatinya yang penuh dengan belas kasihan, kita bukan melayaninya. Kita hanya bekerja untuk diri kita sendiri. Pekerjaan Tuhan adalah merebut jiwa. Pelayanan apapun yang kita lakukan, pada akhirnya harus merebut jiwa untuk Yesus. Apakah pelayanan kita sungguh-sungguh merebut jiwa? Atau kita hanya mengisi waktu kosong? Malam ini kita mau datang dengan rendah hati. Betapa lemahnya kita di dalam mengasihi dan melayani. Betapa sering kita jatuh dan jatuh lagi. Kita mohon hati Bapa. Berikan ku hati
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita mohon. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Secara khusus pada malam hari ini, bagi engkau yang tergerak ingin melayani Tuhan, angkat tanganmu. Engkau yang belum memiliki wadah untuk melayani, angkat tanganmu. Tuhan, pandanglah jiwa-jiwa ini yang rindu dan haus ingin melayani Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau tempatkan dia di tempat yang tepat. Engkau curahkan karunia-karunia yang dia butuhkan, agar dia boleh melayani Engkau, agar dia boleh merebut jiwa-jiwa, agar dia boleh membalut luka-luka, sama seperti Engkau telah membalut lukanya. Buat para pelayan-pelayan di dalam komunitas ini, juga para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun juga Engkau berada, Engkau melayani. Secara khusus pada malam hari ini Tuhan, kami mohon semoga di tahun 2024 ini biarlah api Roh Kudus-Mu membakar hati setiap pelayan-pelayan-Mu. Api Roh Kudus-Mu membakar hati mereka, agar mereka boleh melayani Engkau dengan nyala api yang bernyala-nyala, membakar setiap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau curahkan juga kepada mereka Tuhan karunia-karunia surgawi, karunia-karunia Roh Kudus yang memampukan mereka untuk melayani Engkau, yang memampukan mereka untuk melakukan pekerjaan-Mu. Mereka yang mewartakan firman-Mu, mereka yang memuji-muji Engkau, mereka yang melayani dalam bidang apapun juga Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Tidak ada pelayanan yang sia-sia. Bahkan mereka yang melayani di belakang layar Tuhan, yang tidak pernah tampak Tuhan, Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, setiap orang yang melayani Engkau Tuhan, yang mendekatkan diri kepadamu untuk melayani Engkau, pasti mereka akan mengalami serangan-serangan. Saat ini Tuhan, biarlah api Roh Kudus-Mu tutup bungkus mereka, darah suci-Mu membasuh mereka. Segala serangan-serangan kepada mereka di saat mereka melayani Engkau Tuhan, segala serangan-serangan itu dapat dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Serangan kepada keluarga mereka, serangan kepada apapun juga, untuk mengintimidasi mereka, untuk membuat mereka berhenti dari pelayanan. Saat ini Tuhan,
Kami patahkan semua kuasa kegelapan itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang telah memanggil mereka untuk melayani Engkau, Tuhan. Engkau yang bentengi mereka. Engkau bentengi mereka, Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka. Tidak ada serangan yang dapat menyentuh mereka. Tidak ada kuasa apapun juga yang dapat menyentuh mereka, Tuhan. Mereka adalah prajurit-prajurit-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau buka hati setiap anak-Mu. Engkau tunjukkan kepada mereka, Engkau nyatakan kepada mereka masing-masing. Di bidang manakah mereka akan melayani Engkau? Biarlah mereka boleh fokus kepada bidang itu. Di tempat manakah mereka akan melayani Engkau? Biarlah mereka akan fokus di tempat itu. Karena Engkau tahu Tuhan, kami tidak dapat melayani segala bidang. Kami tidak dapat melayani di semua tempat. Tetapi Engkau tunjukkan kepada kami. Engkau tunjukkan dan nyatakan secara jelas kepada kami, Tuhan, di mana kami harus melayani Engkau. Di bidang manakah Engkau tunjukkan kepada kami untuk melayani Engkau, Tuhan. Dan kepada jiwa-jiwa yang rindu dan haus melayani Engkau, Tuhan, biarlah di tahun yang baru ini mereka boleh menemukan tempatnya untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap rendah hati. Biarlah kami tetap menyembunyikan diri kami di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau yang semakin besar, kami semakin kecil. Biarlah setiap jiwa hanya memandang Engkau, Tuhan, bukan memandang kepada kami. Berikan kami roh kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap pelayan. Berkati keluarga mereka. Engkau sertai mereka dengan para malaikat-Mu. Secara khusus mereka yang berjuang di garis depan. Tutup bungkus mereka, Tuhan, dengan darah suci-Mu yang tertumpah di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita hening sejenak. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat-Mu menyertai kami di dalam setiap pelayanan kami. Bentengi kami, sucikan, kuduskan, tahirkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
demikian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat melayani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih.